Berawal dari Februari 2022 bahwa kami bekerja sama dengan KPU terkait dengan data calon pemilih yang disebut DP4, Pak. DP4 ini adalah data yang diambil dari DPT 2019 Pilpres. Nah, kemudian KPU melakukan langkah coklit pencocokan penelitian yang dilakukan oleh mitra-mitranya KPU. Nah, selama bulan Februari saat itu, bulan Maret diketahui bahwa dari data DP4 itu ada 26.666 DP4 yang dinyatakan sudah wafat atau meninggal. Nah, kewajiban kami di Disdukcapil adalah menerbitkan akta kematian. Kenapa mesti diterbitkan akta kematian? Karena untuk menghapus data itu di database kependudukan adalah klik TTE akta kematian. Jadi baru bisa hilang data itu bila mana TTE akta kematian diklik. Nah, makanya kami berupaya saat itu dari mulai 2022, 23, 1 tahun itu, 2 tahun itu, kemudian di akhir itu kita lakukan penerbitan akta kematian bagi warga masyarakat yang dinyatakan sudah wafat. Langkah lainnya yaitu yang dilakukan oleh Pak Helmi dan jajarannya, melaksanakan perekaman kepada penduduk yang akan berusia 17 tahun yang tadi disebut pusaka U17. Di mana dilakukan perekaman? Karena disinyalir usia 17 itu berada di lembaga pendidikan, maka kami turun ke sekolah-sekolah, dijadwal setiap bulannya terus dijadwal. Nah, kemudian juga selain itu kita juga memanfaatkan pelayanan di desa. Ketika ada pelayanan Kuningan SIP misalnya, Kuningan Sinergi Integrasi Pelayanan Publik, kami bekerja sama dengan 17 Pak. 18 SKPD Pak melakukan pelayanan di desa-desa, itu juga kami lakukan perekaman selain pelayanan yang lainnya. Kemudian kita juga melakukan pelayanan di area Car Free Day. Nah, itu kita beri nama Dukcapil on the Street. Kita kerjasama dengan sebuah toserba yang ada di Kuningan, namanya Gria Toserba. Di halaman depannya kita melakukan pelayanan. Di situ juga kami melakukan perekaman juga. Kegiatan-kegiatan yang lainnya adalah kegiatan undangan dari desa. Ada yang ulang tahun desa, hari jadi desa, kita diundang melakukan pelayanan, maka kita turun. Nah, alhamdulillah pemilu kemarin berjalan lancar. Karena di minggu-minggu terakhir jelang pemilu 14, kita punya libur panjang saat itu 8, 9, 10, 11. Kita tidak boleh libur, harus tetap melakukan pelayanan. Tanggal 13-nya jelas, ya. Tanggal 14-nya di hari pencoblosan kita juga masuk juga di sini. Jadi pemilu kemarin itu ya hajat nasional yang benar-benar didukung penuh oleh Dukcapil. Jadi ketika masyarakat ada masalah dan sebagainya di hari H kita langsung memberikan pelayanan langsung. Itu terkait dengan pemilu. Berarti bisa kita lihat juga bahwa data kependudukan masyarakat Kabupaten Kuningan itu sudah tertib kan Pak? Ya, kita tertib betul terus. Dan alhamdulillah kan sekarang dengan adanya kondep dari Prasetya Mulia lebih tertib lagi. Anak-anak kemarin hanya punya akta lahir dan tercatat dalam KK. Sekarang dengan kondep ini kan kita terbitkan kartu identitas anaknya. Jadi lebih lengkap lagi nih sekarang anak-anak di Kabupaten Kuningan dengan adanya kondep dari Prasetya Mulia, dokumennya lebih lengkap lagi. Kira-kira bukan terawang namanya itu? Prediksi Pak Kades sendiri, berapa ratus ribu kah KIA yang tercetak yang dibantu oleh teman-teman mahasiswa ini? Ya kita kemarin penargetannya tidak banyak sebenarnya, hanya 10 KIA, 5 per kelompok tuh bahkan ya. Cuma 600. Nah, 5 per kelompok ada 600. Tapi saya yakin sekarang udah lebih dari 1000. Kami belum bisa merekap karena kegiatan ini masih berlangsung. Mudah-mudahan nanti bisa diekspos pada saat pesta rakyat ya. Saung rakyat lah, saung rakyat nanti kita bisa progresnya bisa disampaikan berapa jumlah KIA yang dibantu oleh rekan-rekan mahasiswa. Oke. Itu mungkin terakhir dari Pak Kades, harapan ke depannya apa Pak?
setelah acara ini selesai, Iya. setelah Kamu Rahayat, Oke. harapannya apa, Pak? Ya harapannya masyarakat akan lebih memahami terkait dengan kepentingan dokumen kependudukan, karena dengan dibantu mahasiswa kemarin kan sosialisasinya menjadi lebih gebiar, jadi istilahnya kita punya program yang namanya GISA, Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Jadi masyarakat lebih sadar bila mana terjadi perubahan elemen data, segera perbaharui dokumen kependudukannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya bagi mahasiswa Prasetya Mulia bisa menerapkan apa yang diterapkan di Kuningan di tempat tinggalnya masing-masing. Karena Prasetya Mulia ini penduduknya Indonesia kecil kalau tidak salah. Tidak hanya orang Jakarta kan, tapi ya dari mana-mana lah. Dari Ambon, dari Sumatera, dari Papua, dari Aceh, dari mana. Jadi mereka bisa menerapkan apa yang baik di Kabupaten Kuningan pada saat Komdep bisa diterapkan di daerahnya masing-masing. Itu harapannya mungkin, Pak. Oke.